April tanggal 8 tahun ke-1944, Laut Jawa, 50 mil utara Surabaya, gelombang malam berkilau samar di bawah cahaya bulan separuh. Di permukaan laut yang tenang itu, tak ada tenda-tenda kehidupan manusia, hanya desiran air dan bayangan hitam yang perlahan bergerak tanpa suara. Tapi di bawah permukaan, sekitar 90 meter di kedalaman, sebuah bayangan raksasa dari baja sedang meluncur perlahan di antara arus laut hangat Nusantara. Itu adalah USS Harder SS-257, kapal selam kelas Ghetto milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Di dalamnya, 70 pria bekerja dalam kesenyapan total, menahan napas di antara deru mesin diesel yang kini beralih ke mode listrik. Kapal itu sedang dalam misi berbahaya, memburu kapal logistik Jepang yang melintas dari Balikpapan menuju Manila, membawa bahan bakar, amunisi, dan pasokan penting untuk pasukan Kekaisaran Jepang di Asia Tenggara. Komandan kapal Letnan Commander Samuel Didele berdiri di ruang kendali sempit yang diterangi cahaya merah redup. Di tangannya tergenggam laporan terakhir dari sekutu Belanda di daratan Jawa. Konvoi Jepang dengan 2 kapal perusak pengawal baru saja meninggalkan Surabaya. Ia tahu, ini adalah momen emas. Depth 90 meters, bearing steady, bisik perwira sonar. Matanya terpaku pada headphone besar yang menutupi telinganya. Ia mendengarkan denyut samar baling-baling kapal musuh di kejauhan. Thump, 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 seperti detak jantung dari monster yang sedang mendekat. Prepare tubes 1 through 4, kata Dili pelan. Tak ada teriakan, tak ada kegaduhan. Setiap perintah diucapkan seperti rahasia. Anak buahnya bergerak cepat, memeriksa tekanan udara di torpedo room, memastikan pipa peluncur siap dalam hitungan detik. Mereka semua tahu risiko yang menanti. Laut Jawa bukan hanya jalur laut strategis, tapi juga kuburan bawah air bagi lusinan kapal sekutu yang sebelumnya tak pernah kembali. Jepang telah memperkuat rute ini dengan kapal perusak bersenjata sonar, pesawat patroli, dan ranjau laut yang tersembunyi. Satu kesalahan kecil, dan kapal mereka akan berubah menjadi peti mati besi di dasar samudra. Namun di tengah ketegangan itu, ada rasa tenang yang aneh. Setiap pria di dalam USS Harder telah menjalani lusinan patroli. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus menyerang, dan kapan harus menahan diri. Malam itu, laut di atas mereka seolah menjadi sekutu yang setia, menyembunyikan mereka di balik gelombang. Di permukaan, sebuah konvoi Jepang benar-benar sedang melintas. 2 kapal tanker besar, masing-masing membawa ribuan barel minyak dari Borneo, dikawal ketat oleh kapal perusak Ikazuchi dan Hibiki. Lampu-lampu mereka redup, hanya sinar samar di cakrawala malam. Mereka mengira Laut Jawa telah sepenuhnya aman di bawah kendali Jepang. Mereka salah besar. Contact confirmed. Range 2,800 yards. Closing fast. Lapor operator sonar dengan nada tegang. Komandan Dili mendekat ke periskop, memutar tuas perlahan menembus permukaan air. Dalam lensa optik, siluet gelap kapal Jepang muncul perlahan. Ia mengamati arus air di sekitar haluan, menghitung kecepatannya. Angin timur, arus barat, visibilitas rendah, semua faktor diperhitungkan dalam hitungan detik. Kemudian, dengan napas panjang, ia menurunkan periskop dan memberi perintah terakhir. Fire 1, Fire 2, Fire 3, Fire 4. 4 suara whoosh pelan mengguncang ruang torpedo. 4 torpedo meluncur keluar dari moncong baja, menembus laut gelap, menuju sasaran yang tak curiga. Di dalam kapal, semua lampu dimatikan. Hanya detak jam yang terdengar. Dan menunggu. 15 detik, 20, 30. Lalu, ledakan pertama mengguncang laut. Guncangan keras menggema ke seluruh kapal. Sonar menangkap suara logam retak, diikuti oleh gelombang kejut dari permukaan. Direct hit, teriak salah satu awak tanpa bisa menahan diri. Torpedo kedua menghantam tak lama setelahnya. Suara ledakan berlapis-lapis menandakan kapal tanker Jepang pertama telah terbelah 2. Namun kegembiraan itu hanya berlangsung sekejap. Kapal perusak Jepang segera bereaksi. Dalam hitungan detik, sonar mereka menangkap posisi USS Harder yang kini berusaha menukik lebih dalam. Enemy destroyer approaching fast. Dili tahu apa yang akan terjadi. Serangan depth charge. Bom laut akan dijatuhkan bertubi-tubi untuk menghancurkan mereka di bawah air. Dive to 200 feet. Silent running. All engines stop. Lampu-lampu diredupkan sepenuhnya. Suara mesin dihentikan. Tak ada satupun yang berbicara. Mereka hanya mendengar bunyi gemuruh bom yang dilempar dari atas. 1, 2, 3. Setiap ledakan mengguncang badan kapal,
membuat baut-baut bergetar dan pipa-pipa berdenging. Namun, USS Harder tetap bertahan. Dalam kesunyian total, kapal selam itu menahan napas di kedalaman Laut Jawa, menunggu badai lewat sebelum kembali memburu. Malam itu menjadi awal dari operasi rahasia besar yang akan mengubah peta perang di Asia Tenggara. Dalam keheningan, setelah serangan di Laut Jawa, USS Harder meluncur perlahan menjauh dari lokasi ledakan. Tubuh kapal masih bergetar akibat gelombang kejut yang belum sepenuhnya mereda. Di ruang kendali, hawa lembab bercampur bau oli dan keringat. Sementara jarum pengukur tekanan menunjukkan tanda-tanda aman. Tapi Komandan Samuel Deli tahu, ini baru permulaan dari operasi yang jauh lebih besar. Malam itu, setelah memastikan aman, ia mengirim pesan terenkripsi melalui gelombang radio pendek ke markas sekutu di Fremantle, Australia Barat. Pesan sederhana, hanya terdiri dari beberapa kata kode Fish Code near Surabaya. Proceeding east. Itu berarti satu hal. Target berhasil, dan kapal akan melanjutkan patroli menuju timur Indonesia, ke perairan yang bahkan lebih berbahaya, Laut Banda dan Laut Flores. Di wilayah inilah Jepang membangun jalur logistik vital, menghubungkan pusat bahan bakar di Tarakan dan Balikpapan dengan basis utama di Filipina. Namun kini, jalur itu mulai menjadi ladang pembantaian bawah laut. Pada pertengahan April tahun 1944, bukan hanya USS Harder yang beroperasi. Dari arah selatan, kapal selam USS Rusher SS-269 dan USS Bluefish SS Minas 222 juga memasuki perairan Indonesia. Ketiganya merupakan bagian dari operasi gabungan rahasia bernama Operation Wolfpack, taktik baru yang dirancang untuk meniru serangan kawanan serigala Jerman di Atlantik. Mereka berkomunikasi dengan kode, membagi sektor patroli, Laut Jawa, Laut Banda, hingga Selat Makassar. Masing-masing kapal selam akan memantau rute konvoi Jepang dan menyerang secara bergantian, sehingga musuh tak pernah tahu dari mana datangnya torpedo berikutnya. Selama berminggu-minggu, laut di sekitar Nusantara menjadi arena keheningan yang mematikan. Di dasar laut yang gelap, para pelaut Amerika mendengarkan bunyi beling-beling dari kapal musuh yang lewat di atas kepala mereka. Terkadang begitu dekat, hingga paku di dinding bergemerincing. Mereka tidur dengan rompi penyelamat di badan, makan kaleng daging dingin, dan hidup dengan ketegangan abadi. Setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Namun hasilnya luar biasa. Antara April hingga Juli tahun 1944, setidaknya 18 kapal Jepang tenggelam di sekitar perairan Indonesia. Sebagian besar adalah kapal pengangkut bahan bakar, minyak, dan amunisi. Satu persatu jalur pasokan Jepang dari Indonesia menuju Filipina terputus. Di permukaan, dampaknya tidak langsung terlihat. Tapi di markas besar Jepang, di Manila dan Tokyo, kepanikan mulai muncul. Pesawat mereka kekurangan bahan bakar. Kapal perusak tidak bisa berlayar jauh. Bahkan kapal pengangkut pesawat di Pasifik Selatan mulai kehilangan suplai minyak mentah yang sebelumnya datang dari Tarakan dan Balikpapan. Semuanya karena kapal-kapal selam sekutu yang beroperasi diam-diam di bawah ombak Indonesia. Pada akhir Mei tahun 1944, USS Rusher menemukan konvoi besar Jepang di Laut Flores. Terdiri dari 2 kapal tanker dan 1 kapal kargo berat. Komandannya, Commander Willard Mas Davenport, menunggu dengan sabar di posisi ideal. Range 3000 yards, angle on the bow 90 degrees, lapor petugas penembak torpedo. Davenport menatap periskopnya, melihat siluet kapal tanker besar di kejauhan. Lalu ia berkata pelan, "Let's make them feel the bite." 3 torpedo ditembakkan dalam jarak singkat. Beberapa detik kemudian, ledakan besar mengguncang malam. Api raksasa menjulang ke langit Laut Flores. Minyak mentah yang terbakar memantulkan cahaya oranye di permukaan laut yang hitam. Kapal tanker Tonan Maru terbakar hebat, dan kapal pengawalnya sibuk menyelamatkan awak yang melompat ke laut, membuat konvoi Jepang kacau total. USS Rusher menyelam cepat ke kedalaman, menghindari balasan. Namun, bagi Jepang, luka itu dalam dan mematikan. Mereka kehilangan lebih dari 80.000 ton kargo logistik hanya dalam 1 minggu. Sementara itu, di markas Jepang di Surabaya, kebingungan melanda. Kapten Noboru Suji, salah satu perwira logistik Angkatan Laut Kekaisaran, menulis laporan rahasia. Serangan kapal selam sekutu di wilayah Hindia Belanda meningkat tajam. Jalur suplai ke Filipina tidak lagi aman. Kami kehilangan lebih banyak kapal di Laut Jawa dan Flores dibandingkan seluruh Samudra Pasifik bulan ini. Namun, Jepang tidak tahu. Sebagian besar operasi intelijen sekutu didukung oleh jaringan lokal,
Mata-mata Belanda dan Indonesia yang diam-diam memberi laporan posisi kapal musuh melalui radio rahasia. Bahkan beberapa nelayan di Sulawesi dan Bali dikabarkan membantu menyembunyikan si Isesesa, awak kapal selam sekutu yang terdampar. Di permukaan laut, perang seolah tak terlihat, tapi di bawah ombak Nusantara, mesin-mesin kematian bergerak tanpa suara, perlahan, pasti, dan memutus urat nadi kekaisaran Jepang. Ketika bulan Juni tiba, USS Harder kembali memasuki Laut Sulu, membawa misi terakhirnya. Kapten Deli sudah dikenal sebagai sang pemburu perusak karena berhasil menenggelamkan 6 kapal pengawal Jepang dalam 1 bulan. Tapi kini, ia mendekati perairan yang lebih berbahaya, di mana musuh sudah tahu keberadaannya. Dan pada suatu malam di dekat Tawi-Tawi, radar Jepang menangkap sinyal samar di kedalaman laut. Misi rahasia itu akan segera berubah menjadi legenda dan tragedi. Di tengah keheningan Laut Sulu yang gelap dan hangat, USS Harder bergerak perlahan menuju barat laut, menuju perairan Tawi-Tawi, basis utama armada Jepang di Filipina Selatan. Malam itu, tanggal 21 Agustus tahun 1944, laut terlihat tenang, tapi Komandan Samuel Dili tahu, ketenangan seperti ini sering kali menipu. Dalam beberapa minggu terakhir, keberanian Harder sudah menjadi legenda di antara para pelaut sekutu. Dalam catatan operasinya, kapal itu telah menenggelamkan 5 kapal perusak Jepang, pencapaian yang nyaris mustahil. Di Fremantle, Australia, radio sekutu menjulukinya sebagai destroyer killer. Namun di sisi lain, julukan itu juga membuatnya menjadi target utama Jepang. Deli duduk diam di kursi komando. Tatapannya tajam ke arah peta laut yang terpampang di meja sempit ruang kendali. Di sekelilingnya, udara dipenuhi aroma logam dan pelumas mesin. Kita sudah dekat dengan Tawi-Tawi, katanya pelan. Jika laporan intel benar, armada pengawal Jepang sedang bersiap keluar. Ini mungkin kesempatan terakhir. Sekitar jam 2:30 dini hari, operator sonar menangkap bunyi samar, dentingan berirama khas, bailing kapal perusak. Contact bearing 015 degrees. Range about 5,000 yards. Laporannya tenang, tapi nada suaranya menunjukkan ketegangan. Deli mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap periskop yang muncul dari kedalaman laut. Dalam pandangan buram yang diterangi cahaya bulan, siluet kapal perusak Jepang muncul, meluncur pelan di permukaan laut. Kapal itu dikenal sebagai CD-22, salah satu kapal pengawal baru dengan sistem sonar yang lebih sensitif. Ready tube 1 and 2, perintahnya. Ruang torpedo diisi kembali dengan tekanan udara. Anak buahnya menahan napas, menunggu aba-aba terakhir. Namun saat torpedo pertama siap diluncurkan, sonar menangkap suara lain. Ping, ping, bunyi pantulan sonar aktif dari kapal Jepang. Mereka sedang mencari sesuatu. Damn it, gumam Deli. They know we're here. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan manuver darurat. Dive, down to 250 feet. USS Harder menukik tajam. Seluruh ruangan bergetar hebat. Periskop diturunkan, lampu diredupkan. Dalam hitungan detik, suara ledakan bergema di atas mereka. 1, 2, 3. Bom laut pertama meledak. Ledakannya menghantam air dengan kekuatan brutal, menekan lambung kapal dengan tekanan luar biasa. Di ruang mesin, beberapa pipa mulai bocor. Air asin menyembur deras ke lantai baja. Awak mesin bergegas menutup katup darurat dengan palu besi, sementara alarm kebocoran berbunyi nyaring. Hold depth, maintain 250. Teriak Dili mencoba menstabilkan kapal, tapi musuh di atas tidak berhenti. CD-22 melepaskan 12 bom laut berturut-turut, mengguncang dasar laut seperti gempa kecil. Gelombang kejut pertama membuat lampu di ruang kontrol padam. Suara kaca pecah terdengar di ruang peta. Sebagian awak jatuh tersungkur. Darah mengucur di pelipis mereka. Namun tak satu pun dari mereka meninggalkan pos. Mereka tahu, jika kapal naik sedikit saja ke permukaan, sonar Jepang akan mendapat pantulan lebih jelas. Selama hampir 1 jam, serangan terus berlanjut. Ledakan demi ledakan bergema, disusul suara baja yang melengking menahan tekanan. Lalu tiba-tiba, keheningan. Di ruang kendali, hanya suara gemericik air yang terdengar. Semua menunggu, tak ada yang berbicara. Servis radar, tanya Deli akhirnya. Negative contact, sir. Hening. Lalu, ping, bunyi sonar Jepang kembali terdengar. Kali ini, sangat dekat. Sebuah ledakan besar menghantam sisi kanan kapal, membuat seluruh ruangan gelap gulita. Seketika, Harder terbalik
miring ke satu sisi. Dalam hitungan detik, tekanan air menembus dinding yang retak. Air laut masuk deras, membanjiri ruang mesin, lalu ruang torpedo. Sebagian awak berusaha menutup pintu kedap air, tapi arus terlalu kuat. "Abandon ship," teriak Dilly. Tapi suara itu tertelan oleh raungan besi yang hancur. Kapal selam itu mulai tenggelam cepat ke dasar laut. Dalam kegelapan total, alarm berbunyi tanpa henti. Dan satu persatu, lampu padam. USS Harder jatuh ke kedalaman lebih dari 300 kaki di dasar Laut Sulu. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada penyelamat. Seluruh 79 awak hilang bersama kapal mereka. Keesokan paginya, kapal perusak Jepang CD-22 melaporkan kontak hilang dan pecahan minyak muncul di permukaan. Mereka yakin kapal selam musuh telah hancur. Di Tokyo, laporan itu dicatat dengan dingin, satu kemenangan kecil di tengah perang yang kian suram. Namun di Fremantle, Australia, operator radio menunggu seminggu penuh tanpa menerima sinyal dari Harder. Barulah setelah 2 minggu, mereka menyadari kapal legendaris itu tak akan pernah kembali. Nama Samuel D. Dilly kemudian dianugerahi Medal of Honor secara anumerta. Dalam catatan resmi, Angkatan Laut Amerika, USS Harder diakui sebagai salah satu kapal selam paling berprestasi dalam sejarah Perang Dunia II. Tapi di balik kisah heroik itu, Laut Indonesia dan sekitarnya menyimpan rahasia bisu. Puluhan kapal selam sekutu yang hilang tanpa jejak, terkubur di dasar laut tropis yang tenang. Hari ini, bangkai USS Harder masih bersemayam di dasar Laut Sulu sunyi, berlumut, namun tetap menjadi saksi bisu dari operasi rahasia yang pernah memutus urat nadi Kekaisaran Jepang. Di atasnya, laut tampak damai seperti dulu, seolah tak pernah tahu bahwa di kedalamannya pernah ada perang yang tak terlihat.